Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Prioritas Indonesia. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas langkah pemerintah dalam melakukan eksekusi dan penataan kembali kawasan Hotel Sultan yang berada di Blok 15 Gelora Bung Karno, Jakarta. Langkah ini menjadi perhatian publik karena menyangkut aset strategis negara yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari kawasan Senayan. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini bukan sekedar penyelesaian sengketa, melainkan mengembalikan pemanfaatan aset negara agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung pembangunan kawasan secara berkelanjutan. Maka dari itu pemirsa, langsung saja kita mulai dalam infografis berikut ini dengan judul Eksekusi dan Rencana Pemanfaatan Hotel Sultan. Kita awali pemirsa terhadap untuk memahami konteks ataupun juga persoalan ini, kita perlu melihat terlebih dahulu perjalanan panjang status lahan Hotel Sultan. Hal ini bermula dari pembebasan lahan kawasan Senayan oleh pemerintah pada periode di antara tahun 1959 hingga 1962. Ini pembebasan lahan untuk di Asian Games keempat di Jakarta. Kemudian dilanjutkan pemirsa di tahun 1971 yang pada saat itu Gubernurnya Ali Sadikin memberikan izin pembangunan hotel kepada PT Indobuildco dalam jangka waktu 30 tahun. Nah, pada tahun 1973 terbitlah pemirsa ada HGB nomor 20. Namun ini dipecah menjadi dua HGB, yaitu yang dikenal dengan HGB 26 dan juga HGB 27. Dalam perkembangannya mulai keputusan Presiden tahun 1984 ditegaskan bahwa kawasan tersebut merupakan aset negara dan milik negara. Setelah melalui berbagai proses administrasi perpanjangan hak guna bangunan, akhirnya berakhir pada tahun 2023. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat di tahun 2003 dengan jangka waktu HGB nomor 26 dan juga nomor 27 tadi di Gelora Bung Karno ini, Indobuildco ini mengajukan perpanjangan 20 tahun tanpa rekomendasi pemegang KPL dan di tahun 2023 masa perpanjangan HGB kedua ini berakhir dan sengketa kemudian bergulir hingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2025 memutuskan bahwa hak pengelolaan berada pada negara melalui PPK GBK. PPK GBK ini pemirsa adalah Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Dan pemirsa berdasarkan dari putusan tersebut, eksekusi kawasan ini dilaksanakan pada 18 Juni 2026 atau di hari kemarin. Nah, selanjutnya pemirsa, objek yang menjadi bagian dari pelaksanaan eksekusi ini mencakup ada dua bidang utama. Kami yang sudah membaginya pemirsa menjadi dua. Pertama adalah yang kami jelaskan terlebih dahulu adalah HGB 26. Ini dengan luas ada 53.709 meter persegi dan juga HGB 27 itu dengan luas 83.666 meter persegi. Nah, pemirsa, terdapat luas yang begitu luas dengan secara keseluruhan luas kawasan ini bisa mencapai 13 hektar dan berada di atas lahan dengan hak pengelolaan yang dimiliki negara melalui Kementerian Sekretariat Negara dan dikelola oleh PPK GBK. Di dalamnya ini memang memiliki berbagai fasilitas yang selama ini dikenal sebagai bagian dari kompleks Hotel Sultan. Mulai dari menara, kemudian juga hotel, ballroom, apartemen, fasilitas olahraga hingga area komersial lainnya. Kita bisa lihat pemirsa, ini adalah beberapa fasilitas yang dimiliki dari HGB 26 dan juga di HGB 27. Selanjutnya pemirsa, salah satu alasan penting yang menjadi dasar penataan kembali kawasan ini adalah adanya potensi kerugian negara. Nah, berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah terdapat tunggakan royalti sejak tahun 2007 hingga 2023 dengan nilai mencapai 45,35 juta US dollar atau setara dengan 761 hingga 764 miliar rupiah. Selain itu juga negara juga kehilangan potensi pendapatan rata-rata sekitar 47 miliar rupiah per tahun selama periode tersebut. Kondisi ini pemirsa menunjukkan bahwa aset strategis negara belum memberikan kontribusi yang optimal sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya pemirsa, jika kita melihat potensi perekonomiannya, kawasan di Blok 15 ini memiliki nilai yang sangat besar. Berdasarkan hasil appraisal tahun 2025, total nilai aset tanah dan bangunan diperkirakan mencapai 17,87 triliun rupiah. Nilai yang sangat besar pemirsa. Dengan skema pengelolaan yang lebih optimal, pendapatan yang sebelumnya berada di kisaran 47 miliar per tahunnya berpotensi ini meningkat menjadi 80 hingga 120 miliar per tahun.
Bahkan dapat mencapai 150 hingga 300 miliar rupiah per tahun melalui optimalisasi aset dan model bisnis yang lebih modern. Tentu ini akan memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara. Selanjutnya pemirsa, ke depan pemerintah telah menyiapkan visi yang baru, arah yang baru bagi kawasan di Blok 15. Konsep yang diusung adalah pengembangan kawasan terpadu berbasis hotel atau MICE atau Meeting, Incentive, Convention, dan juga Exhibition. Nah, pembangunan ini bertumpu pada 3 pilar utama pemirsa. Pertama adalah smart venue, kemudian sport tourism, dan juga green development. Kita akan membahas satu persatu. Terkait dengan smart venue sendiri, yakni kawasan modern yang siap menjadi destinasi kegiatan internasional. Kedua pemirsa adalah sport tourism yang terintegrasi dengan kawasan Gelora Bung Karno untuk mendukung event olahraga dan juga pariwisata. Targetnya dari pemerintah sendiri adalah 30 event internasional per tahunnya. Ketiga ataupun yang terakhir pemirsa adalah green development yang menekankan pembangunan berkelanjutan melalui perluasan ruang terbuka hijau atau RTH, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya pemirsa, melalui pengelolaan yang baru ini pemerintah menargetkan ada peningkatan pendapatan juga kawasan ini hingga bertahap hingga melampaui 1 triliun rupiah per tahun 2029. Nah, tren pertumbuhan pendapatan yang signifikan ini dengan pengelolaan profesional, kemudian juga optimalisasi aset. Kita bisa lihat pemirsa misalnya saja ini yang sudah kami rangkum dari Kementerian Sekretaris Negara menunjukkan tren pendapatan PPK GBK yang diharapkan terus naik di setiap tahunnya. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah porsi ini juga diklaim mengedepankan pendekatan yang humanis baik pekerja, penghuni apartemen maupun tamu hotel. Dan pada akhirnya pemirsa, kalau kita melihat di slide selanjutnya bahwa ada beberapa hal yang cukup penting juga yang kita untuk ketahui, salah satunya adalah terkait dengan pendekatan humanis bagi para pekerja. Kita simak terlebih dahulu pemirsa apa yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara berikut ini. Nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretaris Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan dan kami buka komunikasi seluas-luasnya. Kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK. Pada akhirnya pemirsa, tujuan besar dari kebijakan ini adalah memastikan aset negara dapat dikelola secara profesional, memberikan nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing kawasan Senayan, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan generasi mendatang. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini, Prioritas Indonesia masih akan kami lanjutkan, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.